Halo siswa-siswi Araihan Learning Center, kembali bersama Ibu Yesika. Gimana nih keadaan kalian? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat ya. Dan sudah siap menyimak video untuk kali ini. Hari ini kita akan bersama belajar mengenai tahapan dalam proses belajar. Untuk tujuan pembelajarannya, itu ada memahami proses belajar yang sedang dilalui dan bisa belajar lebih optimal ya. Menurut kalian belajar itu apa sih? Nah, udah ada di video sebelumnya kan ya, tapi Ibu coba ingatin lagi bahwa belajar itu adalah proses menyerap informasi seumur hidup. Jadi baik kalian di sekolah maupun di luar sekolah itu sebenarnya adalah proses belajar gitu. Apa aja sih tahapan-tahapan yang ada dalam belajar? Ayo kita cari tahu bersama. Dalam ilmu psikologi ada 4 tahap kompetensi atau model belajar. Kompetensi sadar. Nah, ini berhubungan nih sama kondisi psikologis kalian dalam proses mengubah nih dari nggak kompeten menjadi kompeten, jadi dari nggak bisa menjadi bisa. Nah, ini teorinya itu dikembangkan oleh Gordon Training International pada tahun 1970 nih, udah lama. Dan sebenarnya sih sering dikaitkan dengan hasil kerja Abraham Maslow. Di 4 tahap ini tuh nanti kalian akan mengetahui nih dari kalian yang sama sekali belum tahu apa-apa, terus tidak sadar kemampuan kalian, kemudian kalian mulai tahu, dan terakhirnya itu kalian sadar nih bahwa kalian punya keterampilan baru dan bisa menggunakannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi sebenarnya tahapnya itu nggak ada proses nilainya ya, tapi penilaian secara angka, tapi lebih ke keterampilan kalian dalam menggunakan pengetahuan yang kalian tahu dalam proses belajar yang kalian lalui. Nah, ayo kita masuk ke tahap yang pertama. Di tahap pertama ini ada ketidakmampuan tak sadar. Individu nih tidak memahami atau tidak tahu cara melakukan sesuatu, terus tidak tahu juga kekurangan dirinya gitu. Jadi di sini dia itu masih seperti siswa yang bingung gitu. Nah, di proses awal ini nih, siswa itu sangat membutuhkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang lebih banyak lagi karena dia kayak belum tahu fungsinya belajar apa, untuk apa gitu. Seperti mungkin kita kalau di awal pembelajaran ya atau di awal tahun ajaran baru gitu. Lalu di tahapan kedua itu ada ketidakmampuan secara sadar. Nah, ini individu tuh tidak paham, tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, dan dia tahu kekurangannya gitu. Nah, di sini tuh proses banyak terjadinya kesalahan dalam proses belajar. Misalnya kayak kita kok bikin salah terus ya, terus kayak semuanya kelihatannya susah. Nah, itu di situ kalian sudah sadar, tapi kalian belum mampu gitu. Tahap ketiga yaitu kemampuan sadar, di mana individu itu mulai paham dan tahu bagaimana cara melakukan sesuatu dan bisa mendemonstrasikan pengetahuan tersebut gitu. Jadi biasanya nih kalau di sekolah mungkin ada presentasi atau coba kalian jelaskan kembali kepada anggota keluarga lainnya. Nah, itu termasuk kalian sudah mampu sadar gitu. Nah, yang keempat ini terakhir nih, kompetensi tidak sadar. Lah, kok balik lagi ke tidak sadar ya? Nah, di sini sebenarnya kayak kita udah menjadi ahli gitu karena kita sudah mampu menguasai keterampilan tersebut dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari gitu atau kita mudah melakukannya. Contohnya nih misalnya awalnya kalian gak bisa naik sepeda, terus kalian susah tuh ya menegangkan gitu prosesnya. Tapi lama-kelamaan tahu-tahu kita bisa sampai sekolah dengan naik sepeda tanpa kita ingat gitu. Karena kita udah otomatis bergerak gitu. Tangan kita udah tahu remnya gimana, misalnya terus beloknya gimana. Nah, itu kalian sudah secara tidak sadar menguasai pelajaran tersebut. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai gitu. Ibu harap nih kalian masih tetap penasaran nih dan mencari tahu lebih banyak lagi mengenai tahapan belajar yang mungkin kalian atau teman kalian sedang alami. Kalau kalian merasa sudah sampai tahap mana nih gitu. Oh iya, Ibu mohon maaf ya apabila ada Ibu salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe uh, dan share ya, Araihan Learning Center. Di situ kalian bisa belajar banyak hal terkait belajar dan pembelajaran lainnya. Terima kasih.